Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya, Niluh Putususi Diantari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jembrana. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4 di SMP Negeri 1 Melayang. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam bahagia. Baik, yang pertama yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Melayang, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Melayang. Senang sekali saya bisa berdiri di sini walaupun rada-rada dingin sedikit. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi terkait program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak yang tengah saya ikuti. Kemudian, mari sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita ice breaking dulu. Karena untuk menghilangkan rasa dingin saya yang sebenarnya kepanasan tapi dingin gitu. Ini tebak-tebakan ringan yang saya berikan ke siswa saya. Jadi di ruangan ini ada 2 bapak dan ada 2 anak. Ada berapa orang di ruangan ini sebenarnya? Di ruangan ini ada 2 bapak dan ada 2 anak. 2 bapak, 2 anak. Ada berapa orang di ruangan ini? 5. Kenapa 5? Tidak salah. Saya tidak menyebutkan ibunya. Pak Yudi? 6. Kenapa 6 Pak Yudi? Karena masing-masing bapak punya istri 1. Tidak ada istrinya nih Pak Yudi. Ya bagus, angkatan berapa Pak Dek? 14. Kenapa Pak Dek? Berapa orang yang ada di ruangan ini semuanya? Oh salah, bukan. Saya bilang ada 2 anak, 2 bapak. Jadi ada berapa orang di ruangan ini? 2 anak, 2 bapak. 5. Kenapa 5 Pak? Yang ngomong itu. Saya bilang ada yang ngomong Pak. Kenapa Bu Dek? Oh salah, masih kurang tepat. Walaupun realistisnya seperti itu, 2 tambah 2 4. Tetapi ada misteri yang nyata seperti itu. Di ruangan ini ada 2 bapak, ada 2 anak. Jadi ada berapa orang di ruangan ini? Tidak ada. Kenapa tidak ada Pak Yudi? Karena yang adanya bapak dan anak. Salah, kurang tepat. Kalau ada 2 orang, Ya, kan adanya bapak. kurang tepat juga Pak Yudi. Oke, jawabannya Bapak Ibu ada 3 yang terdiri dari kakek, bapak, dan anaknya. Jadi ketika anak itu, si anak yang paling kecil itu, dia punya 2 bapak, maksudnya bapaknya dia, dan bapaknya dia ini, bapaknya adalah kakeknya. Anaknya juga ada 2, anaknya si kakek dan anak yang paling kecil. Jadi di ruangan itu ada 3 orang. Ada 7 Lisa. Kenapa Pak ini? Yang paling kecil kan 7 sebetulnya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ice breakingnya hari ini. Kalau di 2.000 tadi mungkin bisa jawab. Ya, Tidak menarik Pak. berarti salah ngasih ya soal. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan diseminasi hari ini saya akan membawakan berbagi modul yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang
budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif sendiri, di sini ada 8 materi yang saya dapatkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, di depan saya tuliskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pemuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini 4 poin yang menjadi apa istilahnya muara dari disiplin positif ini. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sana dari stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Seperti itu. Namun kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang melihat hal yang berbeda. Seperti Pak Yudi tadi, karena tidak sanggup bapak-bapak jadinya yang dilihat ibu-ibunya. Pak Kepala juga. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, inilah yang paling sulit. Jadi itu sebenarnya tidak bisa, karena yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan seringkali kita cap mereka itu buruk. Padahal seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan atau apa istilahnya tujuan, dan ada hal yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kebalikannya. Jadi karena saya tidak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, dan Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ya, jadi ini juga dianggap kurang tepat. Jadi yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir kalah menang. Nah, jadi kalau teori kontrol itu model berpikirnya tuh menang-menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, atau apa sih yang terlintas? Kalau boleh tahu di bangku selatan, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Tata tertib. Kalau di bangku utara, disiplin itu biasanya apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Gimana Ibu? Taat terhadap peraturan. Yang di bangku belakang? Mematuhi peraturan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sudah Bapak Ibu sebutkan adalah pemikiran awal atau yang terlintas di benak ketika kita mendengar kata disiplin. Jadi, nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara,
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian selain Ki Hajar Dewantara, juga ada pemikiran ini sejalan dengan pandangannya Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021 yang menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, dan hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi saya sudah menyebutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Di sini sudah saya tuliskan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian, dapatkah Bapak Ibu menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang dimaksud? Ada Bapak Ibu? Contoh-contoh nilai kebajikan? Pak Yudi? Contoh-contoh nilai kebajikan, misalnya kejujuran, ya, yang di selatan nanti keadilan, ada lagi kesopanan, tanggung jawab, sopan, santun, setia, bisa, rajin, bisa, tekun, ya, ketekunan dan lain-lain. Jadi sudah Bapak Ibu paham tentang nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nah, di sini ada teori tentang nilai-nilai kebajikan atau contoh-contohnya. Ini menurut organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Misalnya kalau di Kementerian Pendidikan yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Kemudian ada Ibu Primary Years program. Nah, di sini contoh nilai kebajikan yang dituliskan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian dari keterampilan hidup misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi itu adalah bisa dikatakan sebagai contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di depan sudah ada 3 kolom kosong ya, yang bisa Bapak Ibu sebutkan nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan tersebut. Misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa kira-kira? Keamanan, bisa apa lagi? Keselamatan. Oke, kita simpan dulu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kepedulian,
kebersihan, kesadaran, kesehatan bisa juga. Ya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan, ya, jadi menghormati orang lain itu bisa masuk. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah saya buatkan, ada cerita, tapi saya modifikasi sedikit ya. Nah, ini Bu Ervin adalah wali kelas 71 kemarin ya, di SMP Negeri 1 Melayan. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Janem. Ya. Beberapa anak di kelas 71 telah datang padanya dan mengeluh Jane seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Kira-kira kalau Anda jadi walinya si Jane sekarang, gimana caranya mengatasi sifatnya si Jane ini? Bu Pipi bagaimana Ibu? Menurut saya, tanyakan dulu ke muridnya mengapa bisa seperti itu. Baru setelah itu kita berikan solusinya seperti itu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bertanya dulu, mendekati si Jane ini secara perlahan-lahan. Kok dia bisa berbuat seperti itu? Kira-kira apa alasan si Jane melakukan hal tersebut? Nah, jadi sebelum kita menjawab itu, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki kodrat yang beda-beda, seperti tanaman yang tumbuh di sawah. Seperti halnya petani yang tidak dapat memaksakan tanaman tumbuh dengan cara yang sama, pendidik juga tidak bisa memaksakan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama. Setiap tanaman memerlukan perhatian dan perawatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing tanaman. Nah, di sini yang ditekankan adalah kebutuhan masing-masing anak itu berbeda. Mungkin si Jana itu ada hal yang kurang, ya, kebutuhan yang kurang. Nah, di sini mungkin saja sesuai dengan teori kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, dan yang ketiga kebebasan, yang keempat itu kesenangan, dan yang kelima ini adalah penguasaan. Kemungkinan dalam kasusnya si Janda tadi, dia membutuhkan kelima-limanya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh si Janda. Katanya tadi kan Ibu Pipi bilang ditanya dulu Janda kenapa sih alasannya. Nah, jika si Janda itu menjawab kalau dia lapar, saya lapar Bu. Nah, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kalau si Jana mengatakan saya tidak pernah dikasih bekal sama ibu saya, berarti dia kekurangan kasih sayang atau butuh kasih sayang. Kemudian kebebasan, kalau dia menjawab saya bosen Bu sama menunya ibu saya, nasi kuning aja terus. Nah, mungkin karena teman-temannya bekalnya lebih menarik, dia pengen hal-hal yang baru lagi. Kemudian kesenangan, kalau si Jana itu menjawab saya suka lihat ekspresinya si Prita kalau marah Bu, itu misalnya, berarti si Jana itu butuh kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini kemungkinan biar teman-teman saya hormat sama saya Bu, biar dia takut sama saya Bu. Nah, seperti itu mungkin dia butuh
kekurangan apa istilahnya, butuh penguasaannya. Di sini saya simpulkan Bapak Ibu, jadi untuk bertahan hidup itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang yang diterima itu berhubungan dengan kepedulian, berbagi, kerjasama. Kemudian kebebasan itu contohnya adalah kemandirian, memiliki pilihannya sendiri, mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Kemudian ada kesenangan. Nah, di sini mungkin dia ada contohnya adalah butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme atau butuh tertawa. Yang seperti itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk bisa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh teman-temannya. Kemudian dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi kalau seseorang termotivasi hidupnya karena dia takut akan hukuman dan atau memperoleh penghargaan, berarti mereka mendapatkan motivasi secara ekstrinsik. Berarti orang lain yang memotivasi anak tersebut. Misalnya kemarin Pak Kepala mencontohkan, kalau kamu dapat juara 1 nanti ibu belikan HP. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Jadi tidak dirinya sendiri yang ingin belajar seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah anak tersebut bisa memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu bisa menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya. Dan itu harapan kita. Kemarin juga sempat Bapak Kepala mengatakan kalau ternyata tidak semua motivasi ekstrinsik itu istilahnya apa ya, memotivasi dengan benar, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang benar kalau kita semakin menjanjikan kepada anak itu, semakin apa istilahnya ya, mereka belajar itu hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, saya sendiri misalnya pernah di kelas 8-3 dulu, siapa yang bisa menjawab, saya kasih pokmi. Nah, seperti itu pernah. Jadi kebetulan ada anak yang bisa menjawab. Nah, seperti itu. Nah, pada pertemuan berikutnya ketika saya bertanya lagi, Bu, kalau bisa dapat pokmi ya? Nah, jadi kan motivasinya mereka berubah lagi ya, karena itu bukan dari mereka ingin belajar, tapi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi hukuman atau konsekuensi. Nah, ini dia. Mungkin ini yang paling istilahnya sering kita lakukan ya kepada anak-anak. Ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu disebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau di bangku barat selatan, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang berbeda? Pilih dua aja gitu, apalagi pilih 3.
Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita nyuruh nih murid, kamu nih udah terlambat, sekarang coba tulis lagi 100 kata, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita simpan jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kira-kira apa yang membedakan hukuman dengan konsekuensi itu? Pak Gede, kira-kira bagaimana? Kalau hukuman itu apa yang diperbuat, kalau hukuman biasanya yang didapat itu berbeda dengan apa yang diperbuat. Contohnya tadi kan dia terlambat, nah seharusnya konsekuensinya besok datang lebih pagi. Tapi nyatanya di sini mencatat 100 kali di dalam buku, itu berarti hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi dia memperbaiki apa yang barusan diperbuat. Contohnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, itu konsekuensi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Gede. Jadi benar sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi yang nomor 1 itu adalah contoh hukuman ya yang terima oleh murid. Kenapa kita bisa sebut dengan hukuman? Karena jauh sekali perbedaannya. Artinya antara terlambat dengan mencatat itu mungkin tidak ada hubungannya ya. Kalau yang disarankan oleh Pak Kepala, misalnya kemarin kalau dia terlambat 5 menit, pulangnya pun harus mundur 5 menit. Apakah itu disebut konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Jadi mungkin seperti itu solusinya. Tidak jauh-jauh dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini ada tabel tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah bagaimana melihat identitas dari siswa itu sendiri. Apakah itu identitas gagal atau identitas sukses? Kalau kita memberi mereka hukuman, jadi anak itu bisa disebut dengan identitas gagal. Jadi yang diharapkan adalah di sini kita bisa memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Pada hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian di sini saya teringat bahwa hukuman itu bisa membekas seumur hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah dihukum dan masih diingat sampai sekarang? Betul Pak Yudi? Iya, terima kasih. Saya juga punya pengalaman buruk, yaitu dihukum, digetok jari tangan saya karena kukunya panjang. Oke. Seperti itu. Makanya sampai sekarang umur sekian itu 13 tahun ya. Umur 13 tahun ini masih teringat dengan kenangan dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini hukuman itu mungkin hal yang perlu dihindari. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak
jangka panjang dan korban mendapatkan keadilan. Nah, di sini murid atau anak akan tersakiti. Jadi itulah nanti resikonya kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Kemudian kalau kita pakainya konsekuensi, mungkin korbannya bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan yang lebih baik lagi jika kita menerapkan restitusi, di mana ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita berikan kepada siswa untuk memperbaiki karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan sewaktu sekolah dulu? Masih diingat? Ya, jadi jika pernah, nanti mungkin diingat-ingat dulu ya. Nanti kita akan praktekkan cara bagaimana 5 posisi kontrol guru itu yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini ada contoh kasus lagi. Di sini adalah Sabrina. Hari itu terlambat bangun ke sekolah. Jadi setibanya di gerbang sekolah, dia tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Kemudian di depan pintu ada Pak Lukman. Nah, jadi di sini Sabrina itu disuruh melepaskan sepatunya pada saat di sekolah. Sudah, Bapak Ibu bisa dibaca pada slide, sudah saya tuliskan di sana. Adakah yang minus di sini tidak bisa membacanya, Pak Yudi? Ya. Jadi saya bacakan ya Pak Yudi. Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pulang warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu yang sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Seperti itu. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri tanpa alas sepatu. Nah, jadi dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jadi sebelum menjawab itu, mari kita lihat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman,
yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sesuai dengan motivasi tadi dan juga identitas gagal atau identitas sukses yang dimiliki oleh siswa. Jadi di sini kelima posisi kontrol itu punya indikatornya masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah pada posisi penghukum, guru yang diperbuat guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan lain-lain. Kemudian pembuat merasa bersalah, bisa dengan ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian sebagai teman itu bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau itu menghitung dan mengukur peraturan-peraturan yang ada misalnya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu salah satu yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang dilakukan siswa itu bagaimana biasanya? Nah, ini contoh dari guru masih. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dan lain sebagainya. Nyimpitkah, ngaplainkah? Nah, mungkin seperti itu lanjutannya ya. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, dengan nada yang halus. Kemudian lakukan demi bapak atau ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian sebagai di pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian contoh di manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu sesuai dengan nilai kebajikan yang sedang dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke kasusnya Pak Lukman dengan Sabrina tadi. Kira-kira Pak Lukman ini berada di posisi mana? Dan apa indikatornya? Bu Kadek bisa dibantu? Oh, belum. Pertanyaannya kira-kira posisinya Pak Lukman itu di mana Bu Dek? Di 5 posisi kontrol itu. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian kalau dilihat dari percakapannya, indikator mana sih yang menunjukkan hal tersebut? Kalau saya Mic-nya Bu Dek. Baik, terima kasih Bu Susi. Dari kasus yang sudah ditampilkan itu dari Pak Lukman ya bersama siswanya, lebih kepada pembuat rasa bersalah karena banyak kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Lukman yang membuat siswa merasa terdiam, merasa bersalah karena memang ketentuan atau aturan yang ada di sekolah itu sudah dilanggar. Kan seperti itu, misalnya apa itu nggak kelihatan. Ya. Maaf, nggak kelihatan Bu Susi. Terima kasih Bu Dek. Yang lain ada tadi Bu Dek menyebutkan itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang lain lagi kira-kira Bapak Ibu? Bu Arum, Bu Dek, Bu Arum katanya. Tadi saya lihat monyong-monyong bibirnya apa mungkin ada. Terima kasih Bu Susi. Jadi menurut saya posisi kontrol guru Pak Lukman di sini adalah sebagai penghukum karena ada kata-kata Pak Lukman ini memberikan hukuman untuk
anaknya itu, untuk siswanya untuk melepas sepatu dan belajar tanpa menggunakan alas kaki. Iya, terima kasih Bu Arum. Ada lagi di bangku selatan belum nih Bapak Ibu? Nanti oleh kapalnya. Bu Widi. Bagaimana? Pak Arya mau membantu. Terima kasih Pak Jaya. Baik, terima kasih Bu Susi. Kalau menurut saya posisi kontrol dari Pak Guru, ya Pak Lukman di sini adalah sebagai penghukum bahwa di mana siswa tersebut ya menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan warna yang sudah ditetapkan. Nah, dari itu sesuai dengan narasinya di sana, kalau tidak bisa mengambil sepatu ke rumah, tidak usah belajar seperti itu. Mungkin kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaya. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ada posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi penghukum, ada lagi satu yang posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman, yaitu posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Karena apa? Karena di sini Pak Lukman itu mengatakan peraturan, mana tadi ya? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah terlambat ya. Jadi dia mengacu kepada aturan-aturan, tetapi tidak memberikan solusi atau tidak menanyakan ke anaknya keyakinan apa yang dia langgar dan lain sebagainya. Sehingga yang paling muncul di sana adalah pembuat rasa bersalah sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau. Nah, setelah kita tahu bagaimana 5 posisi kontrol guru, kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Jadi setelah posisi kontrol guru itu, kita akan berlanjut ke keyakinan-keyakinan yang dipahami oleh murid, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Kemudian ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa tidak kata peraturan saja yang dipakai? Kenapa pada modul ini kita menekankan pada keyakinan kelas? Oke. Ibu Eva senyum-senyum dari tadi. Silakan. Kenapa sih kata yang dipakai itu keyakinan tidak peraturan saja? Baik, terima kasih Bu Susi untuk waktunya. Menggunakan kata keyakinan kelas karena yang diinginkan itu mereka menghayati peraturan tersebut dari hati, jadi tanpa paksaan, tanpa adanya tekanan dari siapapun. Jadi mereka melaksanakan apa yang diyakini di dalam kelas itu memang dari dasar hati mereka yang terdalam. Ya, terima kasih Biara, tepuk tangan dulu untuk Biara. Ya, jadi kenapa sih kita buatnya tidak peraturan? Jadi kalau peraturan mungkin itu tidak dua arah ya, dari antara siswa dengan murid, tapi dari kita sendiri, guru yang membuat peraturannya seperti itu, dan tidak menguntungkan bagi murid, atau tidak menguntungkan bagi murid ya. Yang untung adalah hanya yang membuat peraturan itu sendiri. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, peraturan itu atau keyakinan itu kita sepakati bersama-sama, baik itu dari guru maupun dari siswanya, sehingga pada saat nanti mereka melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kembali kesalahan-kesalahan atau keyakinan-keyakinan yang mereka sudah langgar. Gitu Bapak Ibu.
Nah, di sini ada pilihan benar salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apakah benar? Salah? Kita lihat. Ya, jawabannya adalah salah. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Benar? Iya, betul Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjutkan dengan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah menjadi wali kelas, jadi sudah melaksanakan hal tersebut di kelasnya masing-masing. Jadi di sini saya menekankan sedikit saja atau mengibarkan sedikit saja terkait keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi tidak benar-benar apa istilahnya yang mengikat seperti itu, tapi ada kita membelajarkan siswa untuk berpikir kritisnya di sini. Jadi sifatnya itu abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi di sini sudah dituliskan prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas poster yang sudah sering kita lakukan. Kemudian di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian ganti kalimat-kalimat yang kalimat negatif dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi dibuat menjadi lebih positif lagi kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu contohnya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita akan beralih ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah ada 3 tahapan yang perlu diingat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sini dikutip dari teorinya Diane Wasson dalam bukunya Restitution. Nah, Bapak Ibu, di depan sudah saya tuliskan bagaimana langkah-langkah dalam menstabilkan identitas siswa atau ketika ada permasalahan. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada nomor 1, kita maju dulu ini. Nggak apa-apa kok orang salah, seperti itu. Kemudian nggak ada manusia yang sempurna.
Kemudian yang ketiga ada saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nomor 7, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, mungkin seperti itu contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika ada siswa yang bermasalah di kelasnya. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini sebagai seorang guru kita berusaha menanamkan prinsip bahwa tindakan yang salah dari seorang anak itu merupakan cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kemudian contoh-contoh kalimat yang bisa merujuk pada validasi tindakan yang salah itu contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kalau ada yang murid yang menjaguran gitu misalnya, untung hanya lecet gitu misalnya, hanya tergores sedikit, untung nggak patah ya kakinya, ya, seperti itu mungkin ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nomor 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, mungkin ketika ini ada kasus yang anak-anak yang sering melapor, Bu, orang tua saya dicacat-cacat, Bu. Nah, mungkin seperti itu ya. Nomor 3 itu bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya kita ke menanyakan keyakinan. Jadi tadi sudah kita membuat keyakinan kelas. Sekarang jika ada kasus-kasus di kelas itu kita tanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Itu di sini menanyakan keyakinan itu kita berusaha menanamkan prinsip bahwa murid itu akan termotivasi secara internal. Nah, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Berarti kita mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah disusun bersama-sama atau yang sudah disepakati bersama. Atau bisa ditanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita belajar mengajak murid berangan-angan, mereka itu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ke-8 materi tentang budaya positif itu tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita sekarang belajar penerapan segitiga restitusi. Mari kita praktikkan. Ini ada satu contoh kasus. Anda adalah seorang wali kelas 9 di SMP Negeri 1 Mulaya. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda yang bernama Margareta sedang menangis sendirian di kelas. Anda menghampiri Margareta dan mengajak berbicara. Ternyata Margareta menangis karena tadi Dedek sempat mengejek Margareta karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan yang didapatkan oleh Dedek. Nah, jadi karena kita sekarang akan bermain peran, kira-kira seperti apa contoh kata-kata restitusi atau dialog yang Bapak Ibu lakukan kepada si Dedek. Ya, jadi silakan disusun dulu, nanti yang maju ke depan memberikan contoh itu adalah akan dibuatkan game ya, yang nanti kalah game yang akan mempraktekkan. Jadi saya berikan Bapak Ibu waktu, kira-kira seperti apa, gimana ya kita ngomongnya ke Dedek berdasarkan tahapan-tahapan restitusi tadi.
Ya, Bapak Ibu, gimana? Waktu sudah ya? Sudah cukup rasanya untuk berdiskusi singkat saja. Nanti yang maju ke depan adalah mereka yang kalah dalam game ya. Oke, sekarang silakan cari pasangan dua-dua. Oke, ya oke. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita akan berhadapan-hadapan dengan temannya. Enggak sih. Oke, nah kita akan menjawab perkalian. Siapa di antara yang pasangan ini yang menjawab? Nanti yang menang bisa dulu, yang kalah nanti lagi kita cari lawan yang lain. Oke Bapak Ibu siap? 1, 2, 3. 2 kali 3. Ayo ya. Oke. Ulangi. Ya, yang dua. Wih, ternyata yang matematik semua yang jawab. Tidak, di berdua itu siapa yang duluan jawab bisa duduk langsung duduk. Oke. Kalau barengan ulangi. Oke. Dah. Siap? 12 kali 3. Sudah semakin kecil. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan yang semakin kecil. Ayo. Sudah? Tinggal cari 2 aja nih. Ada pasangannya sudah? Sudah? Oke. Oke. Dah? Oke, bersiap. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Yang masih berdiri mau mendengarkan? Bu Wiwi sama siapa? Oh, Pak Deko. Oke. Kita sama tuh Bu Ali. Oh, sama Bu Ali, Pak Mirto. Oke. Kita tapi berapa pasang ini? 3 pasang. Oke. Oke, siap Bapak Ibu. 25 kali 3. 5. Oke. Berapa orang yang masih berdiri? 4. Oke, salah nih. Oke. Kemudian silakan Pak Mirta dan Bu Wiwi. Itu dedek di sana. Pak Mirta sekarang jadi dedeknya. Kira-kira jawabannya seperti apa kira-kira? Silakan Bu Wiwi dan Pak Mirta. Sekarang ke dedeknya. Gimana sih dedek atau Bu Wiwi untuk menangani si dedek? Coba Dedek sini dulu mendekat ke Ibu. Dedek tadi apa yang Dedek lakukan tadi sama temennya? Jadi Dedek cuma seng-seng aja Bu. Kalau dia nangis Bu. Apa yang tadi
Rasanya tidak mungkin kalau tiba-tiba temannya nangis begitu saja ya. Pasti ada sebabnya sebelumnya. Saya sebenarnya terlalu bangga dengan nilai saya. Terus melihat nilai Margareta yang kecil, saya jadi ingin melihat nilai saya padanya. Terus dia langsung nangis. Kita awalnya Oh gitu. Jadi ibu juga sebelumnya pernah merasa seperti itu. Namun kita juga harus tahu bagaimana apa yang kita lakukan pada teman kita. Dede kan tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Apa salah satunya? tidak boleh mengejek, Iya, tidak boleh mengejek atau membuli. iya tidak boleh membuli. Jadi kita bersama-sama di kelas sebelumnya sudah meyakini bahwa kita itu harus saling yakin untuk saling menghargai antar teman dan sesama ya. Jadi lain kali jangan lagi dilakukan hal-hal seperti itu ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih Bu Iwin sudah menjadi guru yang baik ya. Jadi tadi sudah menanyakan sudah apa istilahnya yang pertama itu menstabilkan identitas juga sudah ya tadi semua orang bisa lakukan kesalahan kan seperti ya sudah. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Iwin tadi kepada Dedek sudah benar. Kemudian yang terakhir sudah diakhiri dengan menanyakan keyakinan kelas dan menekankan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya bersama dengan murid yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah simpulan dari diseminasi budaya positif ini. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal ya, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh pada pencapaian visi misi sekolah. Kemudian membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi tidak hanya pak kepala sekolahnya saja, wakil kesiswaannya saja, tetapi kita semua itu membutuhkan kolaborasi semua warga sekolah untuk melakukan yang namanya kegiatan budaya positif di sekolah. Kemudian dan mohon diingat juga posisi kontrol yang dilakukan oleh guru dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid. Jadi di sini kita memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan alur segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan dapat diterapkan secara maksimal, Bapak Ibu. Ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif hari ini. Jadi sebagai sebelum menutup seperti itu, jadi mari kita refleksikan kegiatan budaya positif yang sudah kita laksanakan hari ini dengan menjawab bagaimana perasaan Bapak Ibu, kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat dan apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini. Mohon Bu Sri dibagikan dulu biar tidak kedinginan.
Oke, Bapak Ibu, nanti kalau sudah dia minta Bu Ari Indra nanti membacakan refleksinya ke depannya, Bu Ari ya. Terima kasih Bu. Silakan Bu Ari, mohon dibacakan sebentar punyanya Bu Ari atau punya teman-temannya, 2 orang saja cukup ya. Silakan ke depan Bu, biar terlihat di layarnya nanti. Baik, yang pertama yaitu bagaimana perasaan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Yang pertama yaitu tentunya merasa senang dan antusias ya. Yang kedua, apa pembelajaran yang didapatkan dalam pemaparan materi ini. Yang pertama itu bagaimana mendapatkan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang terakhir, apa rencana tindak lanjutnya, yaitu tentunya menerapkan dengan siswa nantinya. Selanjutnya, yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini adalah sangat senang karena banyak mendapatkan ilmu atau informasi yang baru. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan adalah tentang posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Dan ketiga, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah membiasakan diri menerapkan segitiga restitusi. Itu dari Bu Pipi Indra. Dan lagi satu, yang pertama yaitu merasa senang dan antusias. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan yakni saya lebih memahami cara mengatasi permasalahan yang ada pada siswa. Dan yang ketiga, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yakni mengimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Itu dari Bu Eka ya. Oke, terima kasih dari Bu Ari, Bu Pipi, dan Bu Eka sudah mewakili untuk melakukan kegiatan refleksi sore hari ini. Jadi dengan demikian kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini sudah berakhir. Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian
budaya positif tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf saya menyita waktu pulangnya. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya hari ini waktunya, semoga nanti dibalas dengan baik oleh Ide Sang Yang Widi Wasa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan kegiatan desiminasi hari ini. Oleh karena sudah waktu, saya tutup desiminasi ini dengan pantun. Meli kangkung ke Semarapura, meli bawang ke Nusasari, kira lagu titiang nas pangampura, tutut puputan titiang antuk para masandi. Om Santi 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 Om. Aku saya kembalikan ke Bapak. Demikian aksi nyata desiminasi budaya positif yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam, dan bahagia.